Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rocky Saiful Bahri dari kelas D semester 2 Teknologi Informasi. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari tugas UAS mata kuliah PAW. Ini kita buat namespace-nya yaitu administrasi sekolah. Terus sini ada publikasinya, publikas buat isi-isi metode-metodenya. Terus sini ada saya buat array. Nah, arraynya ada nama W kelas, nama siswa, nomor induk siswa, jenis kelamin, alamat siswa, sama kelasnya. Di sini kita arraynya buat 40, soalnya kebanyakan siswa di daerah saya 40 orang. Terus kita ini ada integer i, nah terus ada n daripada 0. Di sini ada output datanya. Kita masukin output data administrasi siswa. Ini terus ada console output jumlah siswa. Ini bisa diisi dari n ini kita ubah ke integer terus ke parser dia. Jadi n itu pasti sifat integer. Terus kita lanjut dari for i sama dengan 1, terus i kurang lebih sama dengan n. Terus i plus plus. Nah, jadi jika kita isi di jumlah siswa kita isi 4, maka n-nya itu ikutan jadi 4. Jadi kita bisa masukin data 4 data siswa. Terus selanjutnya itu ada output data siswa, terus ini misalnya i, berarti ini misalnya kita 4, jadi i-nya data siswa yang pertama. Di sini ada console web nama W kelas, nama W kelasnya dari ini masukin dari data array yang pertama, baca arraynya. Ada nama siswa, nih siswa kami, alamat, dan selanjutnya. Lalu jika kita selesai buat input datanya, kita bisa enter juga untuk selanjutnya biar lebih rapi juga codingannya. Terus di sini ada console clear. Nah, console clear itu buat ngerapihin dari codingan jadi ke halaman selanjutnya gitu. Lalu ini ada output data setelah dimasukkan, berarti data-data yang sudah di sini ada notifikasi datanya data siswa telah dimasukkan. Nah, terus ini pakai juga for yang ini yang dari atasnya tadi. Ini ada console return. Nah, ini kan data siswa ke ini. Jadi kita isi misalnya ada output data siswa ke berapa, terus ini i-nya tunjukin dari ini yang n dari 1. Jadi data siswa yang ke 1. Nah, terus ini ada console return nama Y kelas. Nah, jadi nama Y kelas sama dengan nama Y kelas yang kita isi dari input data yang dari sini. Mana? Nah, ini. Nah, ini juga ada nama siswa juga, nama siswa, terus nama siswa misalnya ini yang kita isi udah dari sintak yang di atas, input yang di atas. Terus ada nomor induk siswa, jenis kelamin siswa, alamat siswa, dan kelasnya. Lalu selanjutnya kita buat ini dari file txt-nya. Kita buat variabelnya dulu, nama file. Lalu kita buat, nah ini deklarasikan variabel dulu, nah ini nama filenya. Terus kita deklarasikan nama filenya. Terus ini yang string path ini, string path envelope ini buat membaca nama file yang disimpan pada drive C di folder my document. Nah, sini my document juga. Terus ini yang mana? Yang stream writer ini kita bakal melewatkan folder nama filenya untuk menyimpan data di drive C juga. Terus lalu kita ada SW readline. Nah, itu untuk membaca input dari user lalu akan disimpan ke dalam filenya. Ini data siswa keberapa, terus ini masuk ke dalam file txt-nya. Terus ini selanjutnya kita ini SW close untuk tutup filenya juga. Ini exception tutupnya. Terus ini ada ini static void ini buat baca kelas yang dari atas. Misalnya saya ini buat kelasnya jadi cuma 1 doang. Kita coba run projectnya. Nah, misalnya kita isi nih jumlah siswa yang mau kita simpan ke projectnya berapa nih, misalnya gue 1 aja.
biar hemat. Nama wali kelasnya misalnya Ibu Sugeng. Lalu nama siswanya misalnya Dio Nugraha. Nah, NIS-nya misalnya 20 21 01 40 01 40 059. Jenis kelaminnya misalnya laki-laki L. Alamatnya misalnya Jalan Punta Dewa. Dia misalnya kelas G dah. Nanti enter terus selanjutnya. Nah, ini ada notifikasi nih, data telah dimasukkan. Jadi ada data siswa ke satu, no. Nama sama Sugeng selanjutnya. Lalu kita ini buat yang nama filenya, kita buat nama filenya misalnya data siswa ke 1. Nah, di sini buat simpen file txt di dokumen. Kita coba lihat hasilnya kita simpan di dokumen, terus data siswa ke 1. Nah, ini sudah terlihat ya dari txt-nya. Lalu selanjutnya kita buat dokumentasi project yang kita buat. Kita buka dulu aplikasi Doxigen atau Doxiwijar. Kita buka. Ini ada select. Ini pilih data yang mau kita dokumentasiin. Yang tadi di semester 2 PAW. Nah, ini was administrasi sekolah. Lalu kita ganti project name-nya misalnya administrasi sekolah, aplikasi administrasi sekolah. Nah, project versionnya misalnya kita buat 1. Nah, jika kalian ingin aplikasinya punya logo, tinggal kalian pilih logonya. Kalau saya gak usah. Terus ini scan ini buat ininya, administrasinya. Buat new folder, simpan data ininya apa sih, dokumentasinya. Buat new folder, kita buat dokumentasi administrasi. Nah, kita select, simpan. Terus selanjutnya, ya ini scan reversible centang, terus ke mode kita pilih yang all entities, terus kita yang saya programmingnya buat ya, kita pilih yang, karena kita pakai yang sisa, berarti kita yang pilih ketiga, for Java or sisa. Terus outputnya yang lateknya kita jangan dipakai, terus kita pindah ke diagram, kita yang ini use.full, terus kita centang semua ininya. Terus ke export, pindah ke export, scroll, klik ke dot, frameworknya centang, terus kita coba run Doxigen. Nah, so HTML output. Nah, ini udah jadi. Nah, apa sih namanya, dokumentasinya udah terlihat kan sininya. Lalu kita cakrat aja ini, save ininya di dokumentasi doxy file. Lalu selanjutnya kita buat aplikasinya. Kita pertama ini yang build, terus build solution. Lalu selanjutnya kita buka aplikasi InnoSetup. Nah, kita pilih yang create ini script file using the script wizard. Kita next. Nah, kita misalnya aplikasi name-nya ini administrasi sekolah. Aplikasinya misalnya 1.0. Lalu kita nama aplikasi publishernya, misalnya kita buat nama kita sendiri, Rocky SB. Yang ininya ganti jadi tiumy.ac.id. Lalu kita next. Ini di next. Nah, kalau ini kita pilih
apa sih namanya, file yang aplikasinya yang tadi kita buat di dokumentasi, berarti di PAW aplikasi, di bin, di debug, di net. Nah ini kita pilih ini yang select ini open, terus kita add filenya. Nah ini kita pilih yang ini, kecuali yang ini. Nah open, terus kita next, lisensi gak usah, next, yes, finish. Oh kita simpan di sini aja lah, apa sih namanya, administrasi sekolah, save. Nah, kita coba run ini setupnya, run, kita install. Ini coba install pakai shortcutnya biar cepat install. Ini. Nah di sini sudah muncul aplikasi yang bisa lihat. Kita deteksi 2, kita aplikasi misalnya Ibu Sugeng. Mahasiswanya biasanya Muksen Ronaldo, misnya 2021 misalnya, bebas dah. Kelaminnya L, tempatnya Godean, dia kelas B misalnya, kelas siswa. Kita udah berhasil ya buat aplikasinya. Selanjutnya yaitu kita buat Happendog-nya. Yang pertama kita buka dulu Visual Studio-nya, kita klik ini project. Sini pilih yang Windows from app, kita ganti administrasi, next. Kita tunggu dia berjalan. Nah, kita cari ini, klik toolbox-nya, kita cari di sini tool script. Nah, ini kita klik yang label. Kita rename ininya jadi tab. Seru. Ini sebelum ini codingannya kita buka dulu langsung ke Happendog-nya, buka aplikasinya. New project, kita ganti project title-nya menjadi sesi aja, administrasi. Kita new project. Nah kita di sini autornya ganti pakai nama kita sendiri aja. Lalu ke introduction, di sini ketik misalnya pengenalan administrasi sekolah, terus belakangnya kita tulis selamat datang di administrasi sekolah. Setelahnya ada yang baru di administrasi sekolah. Kita bikin starter misalnya bantuan aplikasi administrasi sekolah sistemnya, misalnya bantuan administrasi. Misalnya kita
ada ini tujuan dari administrasi sekolah, terus pertanyaan, terus kita generate. Ini ya centang cuman yang ini yang CHM doang. Kita generate. Nah, sini open file question. Ini yang tadi kita copy. Nah, copy file yang CHM yang udah kita buat, simpan di project yang kita tadi buat, ya, di administrasi, di have been debug window ini paste. Nah, setelah itu kita pindah ke ininya. Kita buka codingan ininya. Nah, kita ganti namanya yang tadi kita buat. Kita ganti yang ininya jadi ini tadi kita buat, ini hanya ganti gede. Setelah ini kita coba run. Nah, ini belum muncul nih, coba kita klik. Nah, sini udah ada nih tulisan pengenalan, terus welcome, selamat datang. Mas new. Ada yang baru, misalnya kita starter, administrasi, terus pertanyaan. Udah beres. Sekian dari ini penjelasan dari project yang pertama. Lalu selanjutnya itu ada project kedua. Nah, kita kasih nama dulu, ada public cash, nota kasir, ada public void untuk pembelian. Terus ini ada console and output data. Yang kita output data ini isinya itu ada menu Key Coffee, menu nama kafenya itu Key Coffee. Nah, ini ada alamatnya di sini. Terus nomor telepon dari menu ininya. Terus ini ada output menu-menunya, ada minuman. Nah, pertama ada espresso nih, harganya 12.000. Ada Hazelnut Coffee harganya 14.000, Allen Coffee harganya 14.000, dan Rega Coffee. Ini ada juga output data makanan. Nah, ini ada 4 makanan, ada nasi kucing 10.000, chicken katsu, rice bowl, indomie. Terus ini ada integer jumlah. Terus ini kita menggunakan dual. Nah, dual itu digunakannya untuk bisa mengulang suatu perintah, asalkan yang kita masukin benar perintahnya. Misalnya ini ada persyaratan jumlah makanan atau minuman yang kita mau kita pilih, ini jumlah ini. Nah, jumlah ini kurang dari 0 dan lebih besar dari 100. Nah, maksimal dari 100 ini jumlahnya. Jadi misal kita pilih 2, kita bisa pilih 2 minuman gitu. Nah, ini ada string menu, terus ini string jumlah. Nah, kita ikutin yang jumlah di sana, yang misalnya kita ininya ketik 2, terus menunya juga udah jadi 2 juga gitu. Terus ada integer harga. Nah, harganya juga ada 2. Ini ada integer total sama 0. Ada integer bayar dan kembalian. Lalu di sini ada output data. Nah, ini terus ada nama pelanggan. Nah, kita masukkan input datanya pelanggan, misalnya pelanggan siapa gitu. Ada kasir dan lain-lain. Terus kita ada dual lagi. Nah, kita pilih ini yang wetland, yang nama menu, misalnya nama menu ini kita pilih yang dari atas ini. Kita pilih otomatis, kita baca dari yang ini satu lagi, yang ini, yang i tadi yang kita ini nih. Ini jumlah, jadi ini masuk ke jumlah ini, artinya masuk ke jumlah ini sama 1 gitu. Nah, menu itu tipe datanya harus karakter, maksimalnya ada 20 karakter. Lalu ada harga menu. Nah, harga menu itu tipe datanya harus integer itu, jadi harus tipe penjumlahan atau angka itu.
minimal itu kan di sini ada paling murah harganya 8.000. Nah ini Uni, terus ini ada paling mahalnya 17.000. Jadi saya maksimalin harganya 20.000 tuh. Oh, ini ada konsol clear untuk membersihkan layar kita ke next halamannya. Oh, ini ada output data daftar menu yang telah kita pesan tadi yang di atas. Nah ini. Lalu selanjutnya kita ada menggunakan perulangan for each. Nah ini ada mana total, nah tambah sama dengan i. Jadi kita totalin dari i tadi yang jumlah tadi, ditotalin harganya ditambah gitu. Nah ini ada kita bikin output data total harga, jadi total dari harga ini yang dari penyuluhan ini, yang jumlah harga dari menunya. Lalu kita gunain lagi dua. Nah di sini kita ini input data tunai, misalnya kita mau bayar apa, bayar ini harus berupa tipe data integer. Ini ada rumus kembalian. Nah jadi bayar ini dikurangi dari total harga yang kita beli menu pada atas. Terus ini ada kita juga gunakan lagi if else. Nah jadi jika uang dari bayar kurang dari total, maka akan muncul output data uangnya tidak cukup. Nah tapi jika bayaran lebih besar dari total, berarti ini ada uang kembalian, tambah kembalian. Nah dan kembalian ini dari sini. Nah jadi yang bayar tadi dikurangi sama yang total harga tadi. Lalu selanjutnya ini ada masukkan input data nama pelanggan. Nah, pelanggan tadi yang tadi ini kita masukkan. Terus ada output data tanggal transaksi yang kita lakukan pada hari ini, ada date time today. Nah today ini pindahin data ke string date time ini. Jadi input datanya berupa ada tahun, bulan, sama hari. Nah sedangkan yang ini yang date time now, berarti ini ada jam, detik, sama ini itu jam, waktu kita jamnya gitu. Lalu setelah ada output data nama kasir. Nama kasirnya ini nama kasir, terus sebenarnya ini kasir yang tadi di atas kita mana tadi, kasir sana. Lalu selanjutnya kita buat nyimpen filenya dalam file txt. Nah kita buat dulu stringnya, lalu kita string nama file, terus nama filenya kita udah ini baca stringnya. Terus ini ada membaca nama file, dikasih string untuk menyimpan file di Google Drive C yang pada folder my document ini. Nah lalu kita baca ininya, terus kita baca nama filenya di dalam file txt nih. Lalu kita buat output data dari stream writernya. Ini ada output data nota pembayaran Key Coffee nih. Ini ada nama menu yang dibeli. Nah masukin ini sama kayak tadi, dimasukin dari atasnya. Lalu ini ada static void main string. Nah ini buat baca kelas yang kita buat dari atas gitu. Nah langsung kita coba running ini ya projectnya. Nah misalnya ini ada jumlah makanan atau minuman yang kita mau pilih menunya, misalnya kita klik 2. Nah pelanggan misalnya Rocky, nama kasir misalnya Beryl, nama kasirnya. Terus menu pertama nih kita coba pilih espresso, harganya 12.000. Menu yang kedua misalnya ini ada Indomie, harganya 8.000 ya. Nah di sini ada muncul total harga ya tadi, jumlahin dari harga menu pertama sama kedua. Terus ada tunai, kita bayar uangnya 40.000. Ini ada kembalian, ini ada keluar ini. Lalu kita buat ke dalam nama file txt, terus filenya nota pembelian coffee set. Nah coba kita buat dari file txt nya tadi, kita set dalam file dokumen ini ya. Nah sudah kan terbaca.
Lalu selanjutnya kita buat file project ini didokumentasiin menggunakan aplikasi Doxygen atau Doxywijar. Teman ini ada masukan projectnya yang telah kita tadi buat. Luas nota pembelian masukkan, terus ini project name nya kita ganti misalnya Kiki Coffee. Version aplikasi nota Kiki S. Jika misalnya kita satu. Nah, jika kalian ini memilih logonya, tinggal select ini, sini centang, terus ini save, nama save ininya apa namanya, file dokumentasinya, dokumentasi nota folder. Lalu kita ke mode, ini klik ini, kita pilih yang all entities. Lalu karena kita menggunakan sisa, berarti kita pilih yang ini outputnya. Yang teksnya kita centangin, terus diagram ini pakai yang paling bawah, terus centang semua. Lalu pindah ke export. Nah, ini untuk centang ke export, kita scroll, pilih ke dot, UML lognya kita centang. Habis ini kita coba run Doxygen-nya. Finish itu show HTML output. Nah, di sini ada nih, udah muncul kan ininya. Nah, misalkan kalau ini save log, di sini ada nota, UAS nota pembelian, UAS nota di dokumentasi, save. Di dokumentasi Doxy file save. Selanjutnya kita buat aplikasinya menggunakan aplikasi Inno Setup. Yang pertama-tama kita build ini, build solution. Jika ini sudah selesai, maka kita cari Inno Setup-nya terlebih dahulu. Nah, kita pilih yang ini, yang create a new script file using Doxywijar. Kita oke. Next. Ini aplikasi name-nya misalnya Kiki Coffee. Aplikasinya 1,0. Publishernya misalnya kita tulis nama kita sendiri. Ininya ganti jadi tiumj.ac.id. Kita next. Ini next. Nah, ini buka file yang tadi yang kita buat di dalam Doxygen. Kita pilih filenya. Debug net. Nah, ini kita pilih select file ini, lalu kita add files. Nah, ini kita pilih yang ini ya, 1 2 3 4. Nah, ada 4. Nah, itu open. Lalu kita next. Next. File nama setup Kiki Coffee. Next, finish. Itu yes. Terus lagi, oh ini kita simpan ininya di nota debug. Mau setup lagi. Set. Lancar. Nah, kita coba run ini setupnya. Install yang tadi apa yang kita buat, Coffee namanya. Next, finish call, start, finish. Nah, udah muncul ya, aplikasinya udah terbuat. Sekian dari saya, terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.